Kalau saya istilahkan sebagai suatu bangunan, 2 kalimat syahadat itu tidak ubahnya seperti pondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi di sini harus kokoh betul itu. Ya, kalau pondasinya sudah kuat, nah bangunan yang akan kita dirikan, insya Allah dia tegak berdiri kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, ya udah nggak bisa kita bangun atau dirikan bangunan yang kuat atau yang tinggi begitu. Nah, jadi pondasinya ini awalnya. Nah, 2 kalimat syahadat itu ibarat pondasi, kemudian sholat itu ibarat tiang-tiangnya, puasa itu ibarat dinding-dindingnya, gitu. Sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendelanya. Haji itu ibarat atapnya. Nah, jadi kalau pondasi tempat berdiri sudah ada, gitu ya. Lalu kemudian tiangnya sudah ada, dinding pun sudah ada, pintu jendelanya ada, atapnya ada, selesai bangunan itu. Cuman tergantung kita, ya, seperti apa bangunan yang kita maukan. Sebab kalau kita perhatikan bangunan di kampung-kampung, Bapak Ibu, ini enggak pakai pondasi semen apa batu, ini enggak. Cuma batu kali aja. Batu kali ditaruh, ya, di atasnya kayu, tiang. Berdiri bangunan itu. Dindingnya geribik bisa, ya. Lantainya tanah diratakan saja sudah lantai. Pintu jendelanya, pintu dari papan-papan bekas cor juga sudah bisa jadi pintu. Gitu. Nah begitu juga atapnya, atap rumbia saja sudah atap. Gitu. Nah tergantung bagaimana kita maunya. Ya, makanya kata Nabi, silahkan Anda berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kamu berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah Anda. Nah, jadi artinya ibarat bangunan tadi cukup, merasa cukup kita dengan tiangnya kayu bulat, ya, pondasinya cukup batu kali aja, dinding geribik aja, misalnya itu. Apa namanya, pintu jendelanya dari papan cor aja, engselnya dari ban mobil atau ban sepeda gitu ya. Udah pintu juga, tapi kan tidak senyaman ketika ada peningkatan. Pondasinya mulai ada pondasi batu keliling misalnya. Akan berbeda lagi kalau sudah pakai cakar ayam gitu ya. Mungkin dindingnya bata merah sudah dinding, akan berbeda lagi kalau sudah diplaster, diaci, dicat, apalagi dipropir. Enggak nyaman dengan itu saja pakai granit. Tapi semakin kita tambah semakin mahal. Yang wajib itu pasang bata merahnya, itu yang wajib. Adapun plasternya, acinya, catnya, profilnya, granit itu sunat semua. Ya, jadi masang granit itu ya tidak lebih murah daripada masang bata. Ya, masang bata aja mungkin ya cukup ya 1 meternya itu kalau kos pasangnya saja mungkin 40-50 ribu. Ya. Tapi kalau pasang granit enggak cukup begitu, lebih dari itu. Nah, jadi wajar kalau yang sunat-sunat itu orang agak kurang mengerjakan sunat itu kena mahal, Pak. Ya. Ada orang yang sunat-sunatnya jarang kena mahal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teringat dengan sebuah hadis Nabi. Beliau mengatakan hidup ini punya tonggak-tonggak kehidupan. Dari pagi sampai sore itu adalah satu tonggak kehidupan. Hari silih berganti menjadi pekan, itu tonggak kehidupan. Pekan pun silih berganti menjadi bulan, itu juga tonggak kehidupan. Bulan pun silih berganti menjadi tahun, itu juga tonggak kehidupan. Berhentilah kamu agak sejenak ketika berada pada tonggak kehidupanmu.
tengok ke belakang sejauh apa yang sudah kau lewati, dan layangkan pandangan ke depan seperti apa yang akan kau hadapi. Saya pikir di tahun baru hijrah ini, inilah momentum kita untuk mengevaluasi diri. Di dalam Al-Quran yang tadi saya baca di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai segenap orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan coba introspeksi masing-masing diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing individu melakukan introspeksi apa yang sudah dipersiapkan untuk hidup di hari esok. Bertakwalah kepada Allah karena Allah amat tahu apa yang kau berbuat. Hijrah itu artinya pindah, ya. Kalau secara bahasa itu pindah, secara istilah berpindahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Tapi pengertian yang lebih luas, hijrah itu artinya kita mengevaluasi dan memperbaiki, berpindah dari situasi yang kurang baik menjadi yang lebih baik, atau yang tidak baik menjadi baik. Nah, terutama kemana kita hijrah? Tentu dari yang tidak baik menjadi baik, atau yang sudah baik menjadi lebih baik. Kemana? Ke arah tujuan. Kemana arah tujuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir itulah tujuan akhir yang akan kita capai, keselamatan kita kembali kepada Allah. Nah, dalam konteks ini hijrah itu bisa diartikan berpindahnya kita dari alam syariat kepada alam tarekat. Dari alam tarekat berpindah kepada alam hakikat. Dari alam hakikat berpindah kepada alam ma'rifat. Sehingga sedikit demi sedikit kita lebih baik, ya. Kalau tadinya syariat kita sudah baik, nah bagaimana supaya di tarekatnya juga baik. Kalau tadi tarekatnya sudah baik, bagaimana di hakikatnya juga baik. Begitu juga kalau hakikatnya sudah baik, bagaimana di ma'rifatnya juga baik. Sehingga tujuan akhir kita tercapai, kembalinya kita kepada Allah. Sebab bagaimanapun kehidupan secara lahiriah, gitu ya, itu hanya bisa kita rasakan selama hidup di dunia, secara lahir. Tetapi secara batiniah itu juga sangat kita perlukan. Apalah artinya kebahagiaan lahiriah kalau tidak diimbangi dengan kebahagiaan ukhrawiyah. Makanya selalu kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada 3 poin. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, terhindar dari azab neraka. Apa itu kebaikan dunia? Yang namanya dunia ini kan nyata, duniawi. Mana yang nyata? Ini jasad kita ini kan yang nyata. Jadi kalau kebaikan dunia itu artinya terpenuhi sandang, pangan, dan papan. Sehingga menimbulkan satu kesenangan. Nah, jadi kesenangan itu adalah konotasinya kepada yang zahir, kepada tubuh, ya. Kenapa timbul ada kesenangan? Karena terpenuhi sandang, pangan, dan papan.
Itu yang pertama, itu kebaikan dunia. Lalu kebaikan akhirat. Kalau kebaikan akhirat itu terpenuhi kebutuhan ruhaniyah. Ya, ruhaniyah kita ini nggak butuh duit, ruhani kita ini nggak butuh rumah, nggak butuh mobil, enggak. Yang dia butuhkan hanya kedekatan dengan Allah. Nah, jadi kalaupun terpenuhi secara lahir tapi hati kita jauh dari Allah, bisa menimbulkan kesenangan tapi belum tentu mendapat ketenangan. Nah, jadi kalau bisa dua-duanya, kesenangan dan ketenangan. Jadi kalau jasmani atau duniawi itu kesenangan, kalau ukhrawi ketenangan. Ya. Lalu waqina adzabannar, ya. Hindarkan kami dari siksaan neraka. Artinya siksa neraka itu apa? Kesusahan. Ya. Terlepas daripada kesusahan hidup, terlepas dari berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Ya. Walaupun kita yakini, kita percaya setiap manusia hidup pasti punya masalah. Cuma saja kalau orang dekat dengan Allah, maka Allah lah yang menyelesaikan masalah itu sehingga kita timbul ketenangan. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka iblis turun tangan. Nah, kalau sudah iblis yang turun tangan menyelesaikan masalah, itu nggak ada yang benar, nggak ada yang bagus. Susah-susah banget mikirin dunia ini, udah gantung leher aja selesai aja. Ada iblis turun tangan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, tergantung kita hijrah ini mau arahnya kemana. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, kan ada dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amalan itu ditentukan oleh niat. Ya. Siapa orang yang niatnya pindahnya kepada Allah dan Rasul, maka dia akan berpindah kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau siapa orang yang hijrahnya kepada dunia, maka dia akan mendapatkan dunia. Siapa orang yang hijrahnya kepada perempuan, paling dia menikahinya. Karena hadis ini kan asbabul wurud hadis ini, ada seorang sahabat cerita kepada Rasul waktu baru-baru hijrah. Ya Rasul, itu ada teman kita, dia itu sebenarnya nggak mau hijrah, cuman karena ceweknya hijrah, maka dia ikut hijrah, dia ngikut ceweknya. Ya, bagaimana itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan ditentukan oleh niat. Siapa orang yang niatnya untuk hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia hijrah kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia, dia mendapatkan dunia itu. Siapa orang yang hijrahnya kepada wanita, dia nikahi. Nah, jadi tergantung kita hijrahnya mau kemana, gitu ya. Jadi mau hijrahnya lebih baik secara ekonomi, itu bagus. Hijrahnya kita bagaimana supaya pendidikan kita lebih tinggi, itu lebih bagus. Nah, tapi yang paling pokok, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka yang dia dapatkan Allah dan Rasul. Maka saya pernah sampai sama jamaah, siapa orang cari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang cari akhirat, dunianya pasti tinggal, enggak bisa barengan. Tapi siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Maka carilah Allah. Nah, jadi kalau kita hijrahnya saja menuju dunia, nah dunia kita dapatkan. Tapi kalau hijrahnya kita menuju Allah, nah Allah kita dapatkan. Kalau Allah yang kita dapatkan, maka dunia akhirat kita dapatkan.
Nah, maka saya pikir ya hijrah itu ya bagaimana kita hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Nah, bagaimana upaya kita hijrah kepada Allah dan Rasul? Kita mulai lihat dari dua kalimat syahadat saja. Ya. So, dua kalimat syahadat ini kan pokok. Ya. Kalau saya istilahkan sebagai suatu bangunan, dua kalimat syahadat itu tidak ubahnya seperti pondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi di sini harus kokoh betul itu. Ya. Kalau pondasinya sudah kuat, nah bangunan yang akan kita dirikan, insya Allah dia tegak berdiri kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, ya udah nggak bisa kita bangun atau dirikan bangunan yang kuat atau yang tinggi begitu. Nah, jadi pondasinya ini awalnya. Nah, dua kalimat syahadat itu ibarat pondasi, kemudian sholat itu ibarat tiang-tiangnya. Puasa itu ibarat dinding-dindingnya, gitu. Sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendelanya. Haji itu ibarat atapnya. Nah, jadi kalau pondasi tempat berdiri sudah ada, gitu ya. Lalu kemudian tiangnya sudah ada, dinding pun sudah ada, pintu jendelanya ada, atapnya ada, selesai bangunan itu. Cuman tergantung kita, ya. Seperti apa bangunan yang kita maukan. Sebab kalau kita perhatikan bangunan di kampung-kampung, Bapak Ibu, itu enggak pakai pondasi, semen apa batu, itu enggak. Cuma batu kali aja. Batu kali ditaruh, ya, di atasnya kayu, tiang. Berdiri bangunan itu. Dindingnya geribik bisa, ya. Lantainya tanah diratakan saja sudah lantai. Pintu jendelanya, pintu dari papan-papan bekas cor juga sudah bisa jadi pintu. Gitu. Nah begitu juga atapnya, atap rumbia saja sudah atap. Gitu. Nah tergantung bagaimana kita maunya. Ya, makanya kata Nabi, silahkan Anda berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kamu berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah Anda. Nah, jadi artinya ibarat bangunan tadi cukup, merasa cukup kita dengan tiangnya kayu bulat, ya, pondasinya cukup batu kali aja, dinding geribik aja, misalnya itu. Pintu jendelanya dari papan cor aja, engselnya dari ban mobil atau ban sepeda gitu ya. Udah pintu juga, tapi kan tidak senyaman ketika ada peningkatan. Pondasinya mulai ada pondasi batu keliling misalnya. Akan berbeda lagi kalau sudah pakai cakar ayam gitu ya. Mungkin dindingnya bata merah sudah dinding, akan berbeda lagi kalau sudah diplaster, diaci, dicat, apalagi diperopir. Nggak nyaman dengan itu saja pakai granit. Tapi semakin kita tambah semakin mahal. Yang wajib itu pasang bata merahnya, itu yang wajib. Adapun plesternya, acinya, catnya, profilnya, granit itu sunat semua. Nah, jadi masang granit itu ya tidak lebih murah daripada masang bata. Ya, masang bata aja mungkin ya cukup. Ya 1 meternya itu kalau ongkos pasangnya saja mungkin 40-50 ribu. Ya. Tapi kalau pasang granit enggak cukup begitu, lebih dari itu. Nah, jadi wajar kalau yang sunat-sunat itu orang agak kurang mengerjakan sunat itu kena mahal, Pak. Ya. Ada orang yang sunat-sunatnya jarang kena mahal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita lihat bagaimana peningkatan kita melalui pondasi. Jadi disinilah pangkalnya di pondasi itu, dua kalimat syahadat. Mungkin pada awalnya kita merasa cukup dengan hafal dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita merasa cukup dengan itu, ya. Cuman yang kita pahami cuman sekedar kalimat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya bersaksi Muhammad utusan Allah.
Itu terus yang kita ulang-ulang dari kecil sampai tua. Tak paham kita yang lain. Cuman itu 2 kalimat syahadat. Cuman kalau ditanya yang menyaksikan siapa, yang disaksikan siapa, yang menjadi saksi siapa, nah kebingungan kita jadinya. Ya. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang disaksikan? Siapa yang menjadi saksi? Bagaimana cara menyaksikan? Nah, karena kita nggak pernah hijrah ke situ, nggak pernah kita kaji begitu, sampai tua kita nggak paham. Ya, yang kita tahu cuman ngucap 2 kalimat syahadat. Maka saya pernah bilang, kalau orang kafir berikrar dengan 2 kalimat syahadat itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Dia orang kafir, ya, mungkin dari 0 tahun sampai 50 tahun dia kafir, bukan beriman kepada Allah, bukan agama Islam. Begitu masuk 51 atau 50 lewat sehari, dia ikrar 2 kalimat syahadat, masuk Islam dia. Semua dosa yang dia pernah perbuat selama 50 tahun itu dihapus oleh Allah. Itu luar biasanya. Tapi kalau kita dari kecil sudah beragama Islam, ya, apalagi dari nenek moyang kita, dari ayah kita, dari kecil kita beragama Islam. Kalau hanya hafal 2 kalimat syahadat itu enggak istimewa. Kenapa tidak istimewa? Ya karena hanya hafal 2 kalimat syahadat. Beda dengan orang kafir tadi. Kalau orang kafir dia masuk Islam mengucap 2 kalimat syahadat, semua dosanya dihapus. Tapi kalau kita itu ya, yang memang sudah beragama Islam mesti ada peningkatan, ada hijrah. Nah, dari syariat, nah sudah benar syariatnya, bagaimana hijrah masuk kepada hakikat. Kalau kita hanya bergelimang di syariat terus, dan enggak hijrah namanya. Ya, pertama Bapak Ibu, kita pahami 2 kalimat syahadat. Ya, secara kalimatnya udah bagus, sudah benar itu ya. Alhamdulillah. Nah, kita tingkatkan cara mengamalkan 2 kalimat syahadat itu bagaimana caranya? Kan bukan hanya diucapkan. Berapa kali kita wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat sehari semalam? Ada 9 kali, Pak. Ya. Jadi kita wajib mengucap 2 kalimat syahadat dalam sehari semalam 9 kali. Itu wajib. Kalau sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, tapi kalau puasa hanya sebulan dalam setahun. Zakat itu pun kalau sampai nisab. Haji sekali seumur hidup. Tapi 2 kalimat syahadat 9 kali. Kita lihat. Zuhur 2 kali. Subuh sekali. Ada zuhur 2 kali. Asar 2 kali. Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Subuh 1 kali. Jadi 9 kali. Kenapa kita mengucap 2 kalimat syahadat itu 9 kali? Nah, ini masuk kajian hakikat. Karena wajah kita ini terdiri daripada 9 lapis. Ada 9 wajah kita nih. 9 lapis wajah. Itu kajiannya di hakikat, bukan di syariat. Nah, mana yang 9 lapis wajah itu? Nah, perlu kita kaji lebih jauh. Bagaimana cara mengamalkan 2 kalimat syahadat? Nah, ketika kita bicara cara mengamalkan 2 kalimat syahadat, ini namanya ilmu tarekat. Nah, mulailah kita belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Maka kalau kita berzikir la ilaha illallah, pada akhirnya tutup Muhammad Rasulullah, kan gitu kan 2 kalimat syahadat. Nah, cuman kalau kita tidak pelajari bagaimana cara mengamalkannya, nah ini sering berbeda-beda gitu. Ya, tergantung bagaimana yang kita ketahui, yang kita pelajari. Maka di tarekat itu ada metode pengamalan 2 kalimat syahadat. Nah, untuk memahami metode itu melalui talqin zikir. Nah, belajar cara berzikir. Nah, talqin zikir itu kan secara bahasanya belajar cara berzikir. Cuman secara hakikatnya itu melahirkan ruh kita.
Sebab kata Sultan Aulia, manusia ini seperti burung, kata, lahirnya 2 kali. Kayak ayam lahirnya 2 kali. Yang bangsa burung lah lahirnya 2 kali. Pertama lahir telur dari induknya. Ya, yang kedua lahir netas. Nah, kan 2 kali. Pertama lahir telurnya, sudah itu netas. Nah, kan 2 kali. Nah, kita juga begitu manusia ini. Pertama lahir dari kandungan ibu, jasad kita yang lahir. Yang kedua lahir ruh kita oleh seorang guru mursyid. Nah, setelah ruh kita lahir itu disebut tiflul ma'ani. Nah, tiflul ma'ani ini artinya ruh kita sudah lahir. Maka jangan heran kalau orang yang sudah talqin zikir, sudah belajar tarekat, ya, kadang-kadang mimpi. Kalau ibu-ibu mimpi melahirkan, gitu ya. Mungkin bapak-bapak mimpi misalnya ketemu ada anak bayi, atau kita ketitipan bayi, gitu ya. Ada tetangga kita mau ke pasar, Bu tolong Bu gendong dulu anak saya mau ada perlu, kita gendong. Atau kita jalan ketemu seorang bayi yang di perjalanan cantik benar dia kalau perempuan, tampan kalau laki-laki kasihan, nah kita gendong. Itu isyarat tiflul ma'aninya sudah lahir, minta diurus. Nah, ngurusnya gimana? Ya bagaimana ngurus bayi gitu. Ya, ibarat tumbuhan disiram, dipagar, artinya diamalkan. Zikirnya diamalkan, zikir jahalnya, zikir khafinya, gitu ya. Nah, bagaimana kajian dikaji dengan sempurna, gitu ya. Nah, itu meningkat. Dari syariat kita mulai hijrah, pindah ke tarekat. Nah, jangan kita ngubuk-ngubuk syariat terus, gitu. Habis waktu kita di urusan syariat, ya. Nah, yang syariat itu apa? Syariat itu semua pekerjaan tubuh. Ya, jadi urusan tubuh itu syariat Bapak Ibu. Makanya medianya itu tubuh. Yang diucapkan, yang diperbuat itu syariat. Maka sering saya sampaikan, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita belajar, yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu itu. Nah, misalnya begini, hari ini kita belajar cara berwudu, besok belajar cara sholat, besok lagi belajar tahsinul Quran, besok lagi belajar penyelenggaraan jenazah, besok lagi belajar fikih mawaris dan seterusnya. Itu syariat semua. Nah, kita jangan sampai habis umur kita ngubek-ubek yang satu ini, gitu. Sebab masih banyak yang harus kita kaji, yang kita pahami. Dari penyempurnaan syariat masuk kepada penyempurnaan tarekat. Tarekat itu jalan bagi hati, supaya hati kita ini bersih. So hati itu ada 3 tingkatan Bapak Ibu, ada 3 macam. Ada yang disebut qalbun salim, ada yang qalbun marid, ada qalbun mayyit. Ya. Ada yang hati yang sehat, hati yang sehat, hati yang bersih. Kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu, pada saatnya nanti, anak, istri, suami, harta enggak bisa nolong sama sekali. Yang selamat hanyalah yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari selain Allah. Nah, inilah tugas kita, gimana membersihkan hati dari selain Allah. Maka ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqul, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Jadi ada 2, harta dan anak. Harta yang tak bernyawa, anak yang bernyawa. Yang enggak bernyawa bisa mobil, bisa kebun, bisa sawah, bisa jabatan, bisa duit. Itu yang tak bernyawa. Banyak orang terlalaikan dengan yang satu ini, yang tak bernyawa ini. Ada yang lalai karena duit, ada yang lalai ingatnya kepada Allah karena tidak punya duit. Misalnya orang lalai ingatnya kepada Allah karena punya duit.
Ya, dulu belum punya duit, dulu nggak pernah judi dia. Begitu sudah banyak duitnya judi dia. Dulu nggak pernah ngebeli ekstasi, nggak punya duit. Begitu punya duit beli ekstasi dia. Nah ini namanya orang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena punya duit. Ada yang nggak punya, ya, nggak punya duit, maling dia, ngerampok dia, itu terlalaikan ingatnya ke Allah karena nggak punya. Jadi orang punya dan nggak punya bisa saja terlalaikan ingatnya kepada Allah. Ini gara-gara yang tidak bernyawa. Jabatan misalnya, udah jelas relnya dikasih tahu sama Rasul. La'anallahu rasi wal murtasibi. Allah mengutuk orang yang menyogok dan yang disogok. Tapi kena jabatan kita tabrak, ya tak lupa sama Allah, begitu. Nah akhirnya kita kena jabatan, kita lalai ingatnya kepada Allah. Nah, kena jabatan tadi. Jadi ini yang sifatnya yang tidak bernyawa. Yang bernyawa bisa jadi kena anak kita, kena istri kita, kena suami kita, dan lain sebagainya. Itu yang bernyawa. Banyak orang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena yang bernyawa ini. Ya, lalai ingatnya kepada Allah karena anak. Gitu ya. Saking sayangnya kepada anak, lupa dia kepada Allah. Ya. Dan ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang suami yang lama sudah nggak punya anak. Ya, tapi ibadahnya rajin, ya, ibadahnya sangat rajin. Sholat 5 waktu nggak pernah tinggal di awal waktu, puasanya, sedekahnya, pokoknya kecintaannya kepada Allah full, karena nggak punya anak. Nah, dia selalu didesak oleh istrinya, gimana caranya supaya kita punya anak, berdoalah kepada Allah. Namanya kiai, berdoalah dia kepada Allah. Allah kabulkan doanya, akhirnya lahirlah seorang anak. Begitu lahir seorang anak, mulailah cintanya berbagi dua. Nah, cintanya kepada Allah sudah enggak full lagi. Salatnya sudah agak sering tidak lagi di awal waktu, gitu kan. Jadi selalu dia tergoda oleh kecintanya kepada anaknya. Nah, sampai pada satu waktu dia dapat teguran daripada Allah. Ya, dengan berupa sakit, gitu ya. Lalu kemudian ya dia dalam mimpinya ditegur karena dia kecintanya kepada Allah sudah enggak full lagi, gitu ya. Lalu dia minta, ya Allah, kalau memang anak ini akan menghambat aku untuk mencintaimu, silakan ambil kembali anak ini. Nah akhirnya anak itu sakit kemudian meninggal. Nah, ini jangan sampai kita terhambat cinta kita, terhalang cinta kita kepada Allah dengan yang bernyawa. Nah, bagaimana supaya tidak terhalang oleh harta dan yang bernyawa tadi? Itu yang disebut dengan menghilangkan sangkutan. Nah, gimana supaya hati kita enggak tersangkut lagi? Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan manusia, dengan makhluk, begitu. Itu membersihkan hati. Itu yang disebut dengan qalbun salim. Nah, maka qalbun salim itu tidak tersangkut hati kita dengan apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Itu satu. Tentu membersihkan hati tadi. Yang kedua, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Infakkan. Kadang-kadang kita kalau sudah bicara infak itu duit, padahal bukan. Apa yang sudah kami berikan kepadamu. Yang diberikan Allah pada kita ini yang titipan sifatnya, ada yang di dalam diri kita, ada yang di luar diri kita. Yang di luar diri kita misalnya ada harta, ada mobil, ada kebun, ada rumah dan sebagainya, itu yang sifatnya di luar diri. Ada yang di dalam diri, itu juga titipan Allah. Hayat kita, ilmu kita, kodrat kita, ya. Kita punya kemampuan untuk berdiri, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ada kemauan. Itu semuanya titipan semua. Nah, apakah kita punya kemampuan untuk berdiri? Enggak. Ya, itu kemampuan kita berdiri itu kodrat Allah. Itu bukan punya kita, Pak. Cuman kita saja yang ngaku-ngaku punya. Apakah kita ini bisa melihat?
Zahirnya iya, mata kita melihat, tapi sesungguhnya enggak. Apakah mata kita melihat? Mata tidak bisa melihat, Pak. Ya. Kalau mata ini melihat, tentu mayat masih bisa melihat karena matanya masih ada. Tapi nyatanya si mayat sudah enggak melihat lagi walaupun matanya ada. Itu menunjukkan bukan mata yang melihat. Itu basornya Allah. Apakah telinga kita ini mendengar? Zahirnya iya, tapi hakikatnya enggak. Telinga tidak bisa mendengar. Ini hanya rumah-rumahnya, nempelkan sifat sama. Yang mendengar siapa? Bukan telinga, yang mendengar itu sama. Punya siapa itu? Punya Allah, bukan punya kita. Nah, jadi itu sifat 7 yang ada di kita itu punya Allah semua. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kita rasakan punya itu. Kita kodrat, ada sanggup kita melangkahkan kaki, sanggup kita mengangkat tangan, sanggup kita mengangkat satu barang. Itu kodratnya Allah. Ada kemauan kita untuk sholat, ada kemauan kita untuk bersedekah, ada kemauan kita untuk melaksanakan umrah atau haji. Kemauan itu iradat Allah, bukan punya kita. Ada kemampuan kita untuk melihat itu basar Allah. Ada kemampuan kita mendengar itu samanya Allah. Jadi semua itu milik Allah. Kembalikan. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Ini namanya mengembalikan pinjaman. Nah, 2 itulah untuk membersihkan. Yang pertama menghilangkan sangkutan, yang kedua mengembalikan pinjaman. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Alatnya mana? Tarekat, zikir. Jadi untuk membersihkan hati kita, mengembalikan pinjaman tadi melalui amaliyah tarekat. Maka meningkatlah dari syariat kita naik ke tarekat, benahi hati. Jadi belajar tarekat itu belajar membenahi hati. Ya, kalau belum kita benahi hati, merasa kitalah yang punya kemampuan untuk sholat. Itu di syariat. Ya. Kitalah punya ilmu untuk kita membaca ini dan itu. Terasa kita yang sholat. Coba kita renungkan, benarkah kita punya kemampuan itu? Kau berdiri itu kena kodrat aku, kata Allah. Kau mau melaksanakan itu iradat aku. Kau baca ini dan itu ilmunya aku. Itu kau melihat itu basar aku. Kau mendengar pun samanya aku. Yang kamu punya kamu mana? Kok ngaku-ngaku punya kamu? Dari mana kau dapat? Itu punya aku. Nah, memahami ini dalam ilmu hakikat, kata. Maka naiklah kita ke hakikat, kata. Jadi dari syariat berpindah kepada tarekat, dari tarekat berpindah lagi kepada hakikat. Nah, berpindah ini bukan ditinggal, berpindah pemahaman kita. Dari pemahaman hanya melulu syariat saja masuk ke tarekat, paham tentang tarekat. Jadi jangan dikira kalau tarekat itu cuma zikir saja, la ilaha illallah, bukan. Ya. Tarekat itu metode, jalan membersihkan hati. Nah, untuk membersihkan hati itu ya zikir. Ya dah. Ya kata Nabi likulli shay'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, maka kita banyak-banyak zikir. Nah, ketika kita mengkaji ilmu tarekat, maka kita temukan ada beberapa macam zikir. Ada zikir di tingkat syariat, ada zikir di tingkat tarekat, ada zikir di tingkat hakikat, ada zikir di tingkat ma'rifat. Itu kajinya di mana? Ketika kita masuk ke alam tarekat. Zikir syariat mana? Semua ucapan dan perbuatan yang diberi pahala bagi yang melakukan itu syariat. Zikir syariat. Zikir tarekatnya mana? Ingat hati kepada Allah. Itu zikir tarekat. Nah, bagaimana cara ingat hati kepada Allah? Makanya oleh Allah diperintah, wazkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, jangan bersuara keras, cukup di hati saja.
Ya. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai kata Allah. Nah, ini zikir di dalam hati. Kalau zikir syariat tadi diucapkan, baca Quran zikir, tasbih zikir, ya, tahmid zikir. Tapi zikir yang dalam hati itu enggak ada suara. Nah, bagaimana caranya? Ini kajian ilmu tarekat. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati tadi. Nah, jadi medianya kalau zikir tarekat hati. Caranya ingat. Masuk ke zikir hakikat. Nah, medianya apa? Medianya nafas. Itu medianya. Caranya bagaimana? Harus kita merasakan, ya. Rasa. Jadi caranya rasa, bukan lagi ingat tapi dirasakan. Merasakan. Merasa kitakah yang sholat? Nah, itu maka masuk ke rasa. Lalu naik ketika ke zikir ma'rifat. Nah, kalau sudah zikir ma'rifat, tiada kata yang akan disusun, tiada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Tidak ada nyebut-nyebut lagi. Ya. Caranya gimana? Pandang. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi metodenya beda-beda. Di syariat ucapan perbuatan, di tarekat kita ingat, di hakikat kita rasa, di ma'rifat kita pandang. Dan itu semua terakumulasi ketika sholat. Jadi pelatihan awal di sholat. Setelah kita terbiasa itu dalam sholat, bawa di luar sholat. Seperti halnya kita dalam sholat, begitu juga kita lakukan di luar sholat. Maka ada istilah sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat sesudah sholat. Sholat yang mana? Gitu ya. Maka sholat itu ada sholat syariat, ada sholat tarekat, ada sholat hakikat dan ma'rifat. Gitu ya. Kalau sholat syariat yaitu berdiri, ruku, intidah, sujud, itu ada waktu-waktunya yang wajib, itu syariatnya. Ya, sholat tarekatnya gimana? Ingat hati kepada Allah dimanapun, kapanpun. Itu sholat tarekat. Ya, satu disebut dengan sholatul wusta namanya. Ada sholatul daim. Bagaimana sholatul daim? Nah, sholatul daim penyaksian zat kepada sifat. Nah, di dalam sholat seperti itu, di luar sholat juga begitu. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ini kajian ilmu hakikat. Maka dua kalimat syahadat itu yang pertama kita tahu dalam ilmu syariatnya, tahu mengamalkannya, yaitu dengan ilmu tarekat, tahu isi. Apa sih isi dua kalimat syahadat itu? Nah, meningkat. Jangan itu dari tahun ke tahun itu aja gitu ya. Hanya hafal-hafal aja. Nah, ningkat, cari isi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu mah bahasa Arab. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah, itu mah alih bahasa. Isinya apa? Nah, mencari isi dua kalimat syahadat, ilmunya ilmu tauhid. Nah, kita kajilah ilmu tauhid melalui sifat-sifat Allah atau sifat 20 gitu ya. Mana sifat 20? Mulai wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Apa hubungan dengan diri kita? Sehingga kita mengenal sifat Allah yang ada diri kita, pada akhirnya kita akan kenal kepada siapa yang punya sifat. Kenal diri kita ini lemah, Allah yang kuat. Kenal diri kita ini bodoh, Allah lah yang pintar. Kenal diri kita ini miskin, yang kaya Allah. Nah, itu namanya mencari isi dua kalimat syahadat. Sudahkah kita cari isinya sehingga kita duduk betul di tauhidnya? Maka saya katakan tauhid itu bertauhid kepada Allah. Kita sebenarnya tidak perlu itu mentauhidkan Allah, enggak. Karena Allah itu sudah tauhid. Yang kita lakukan mengaitkan hati kita dengan ketauhidan Allah. Ya, Allah itu sudah tauhid. Jadi kita bukan mentauhidkan Allah, bukan. Tetapi mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Maka saya katakan, walaupun ribuan kali kita ngucap saya yakin betul Allah itu satu, nah itu mau omongan mulut itu. Artinya belum tentu. Orang yang bertauhid berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Nah, baru duduk di tauhid. Kalau masih ada yang lain dari Allah, itu masih syirik, Pak. Ini maaf ya.
Syirik itu kan ada syirik jali, ada syirik khafi. Kata Rasul, kalau syirik jali saya tidak khawatir. Yang saya khawatir umatku terjerumus ke syirik khafi. Karena syirik khafi itu kata Rasul ibarat semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Tidak terlihat sama sekali tapi ada. Kita yakin Allah itu ada, wujud. Nah kita wujud, kita ada juga, dua wujud. Masih syirik. Kita percaya Allah melihat, kita juga yakin kita ini melihat, dua yang melihat. Kita yakin Allah itu mendengar, kita ini yakin kita ini mendengar juga, dua yang mendengar. Jadi yang namanya syirik itu mendua, Pak. Mendua itu syirik. Di satu sisi kita yakin Allah kuasa, kita juga merasa kita kuasa. Dua yang kuasa. Nah bagaimana supaya kita bertauhid? Buanglah diri kita itu dulu. Maka kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu dulu. Nah kalau sudah terbunuh diri kan mati. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Mata tak melihat, telinga tak mendengar, itu sudah mati. Nah kata Allah, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Kalau istilah Rasul kan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum kau mati. Ya, artinya kalau sudah mati, sudah nggak bisa buat apa-apa. Namanya mati. Mata sudah tak melihat, telinga sudah tak mendengar, badan tak bergerak lagi. Nah sekarang kita rasakan, mata masih melihat, telinga masih mendengar, badan masih bergerak. Pertanyaan, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, siapa yang bergerak? Kalau kita sudah mati, tentu hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang tahu. Gitu. Ya, makanya matikan dirimu sebelum kau mati. Apa yang dimatikan? Keakuan diri. Ngaku-ngaku kita yang kuasa. Ngaku-ngaku kita yang berilmu. Ngaku-ngaku kita yang kaya. Itu matikan dulu keakuan itu. Sehingga yang kaya Allah, yang berilmu Allah, yang tahu Allah, kan gitu. Nah itu kita sudah mulai mengkaji isi dua kalimat syahadat. Naik lagi ke yang keempat, memahami posisi. Asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Ini harus dipakai, bukan sekedar diucapkan. Maka kita bedakan, ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Apakah itu dipakai oleh Rasul? Ya, coba perhatikan. Ada hadis namanya hadis qudsi. La ilaha illallah hisni, man qala la ilaha dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang ngomong itu Nabi, Pak. Tapi ku-nya itu Allah. Dalam hadis disebut hadis qudsi. Apakah cukup seperti itu? Perlu kita kaji lebih jauh. Kenapa kok bisa? Ya, Nabi yang ngomong, tetapi ku-nya Allah. Di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini satu, Pak. Artinya kita pahami posisi. Dan itu ditampilkan oleh para aulia, dipakai para aulia. Satu ketika Sultan Aulia bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar. Ya, rupanya antara orang Islam sama orang Kristen. Jadi kata Sultan Aulia, kenapa kalian kok ribut? Sultan Aulia, Syekh, ini kan orang Kristen. Dia mengatakan Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Tapi saya tetap bertahan bahwa Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Nah, kata Sultan Aulia, ya kalau hanya sekedar menghidupkan orang yang sudah mati, saya bukan Nabi. Saya umat Muhammad. Nah, mari kita cari ya kuburan. Ya, ketemulah kuburan yang sudah 300 tahun orang tuh terkubur di situ.
Sudah 300 tahun meninggal dunia. Ya. Nah, sesudah selesai, ya, mereka sudah nyampai kubur itu, langsung Sultan Aulia mengatakan, "Qum biizni." Bangun dengan izinku. Kan dia tanya dulu, kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati bagaimana? Kata Sultan Aulia kepada orang Kristen. Ya, dia minta kepada Allah, ya Allah hidupkanlah orang yang sudah mati ini. Oh, begitu ya. Nah, kalau coba dengarkan kata Sultan Aulia, ya dah. Qum biizni, bangun dengan izinku. Nah, kunya siapa? Yang ngomong Syekh Abdul Qadir. Tapi kunya itu Allah. Di mana posisi beliau ketika itu? Ini yang saya katakan memahami posisi. Sudahkah kita paham posisi itu? Hijrahlah ke sana gitu. Satu, yang kedua, ya, misalnya ayam, kambing, sapi, kerbau, itu kan binatang halal semua. Tapi ketika kita sembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan, kan begitu. Binatang halal, tetapi kalau disembelih dipotong tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Pertanyaannya, di mana letak halal dan di mana letak haramnya? Orang syariat mengatakan ketika menyembelih itu mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim dianggap dia sudah halal dimakan. Apakah kalimatnya yang membuat dia halal? Ini juga perlu kita renungkan lebih jauh, gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa urusan kita dengan binatang itu? Kita ngejadikannya enggak, kita ngasih nyawanya enggak, kok kita yang ngebunuh. Makanya haram dimakan, maling itu namanya. Ada. Tapi dengan bismillah, bukan persoalan kalimat nih. Dengan bismillah, dengan nama Allah. Bukan nama kita loh yang menyembelih. Dengan nama Allah aku sembelih ayam ini. Nah, baru halal. Nah, kayak tadi Pak Zainal membacakan sambutan Pak Wali Kota. Yang bacanya siapa? Pak Zainal. Ketika Pak Zainal membacakan sambutan tadi, itu Wali Kota itu. Pak Zainal itu berperan sebagai Wali Kota. Casingnya saja Pak Zainal, tapi posisi beliau sebagai Wali Kota. Nah, ini yang beliau menduduki posisi sebagai Wali Kota. Maka benar apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi posisi beliau sebagai wali kota. Begitu selesai salam beliau, itu bukan wali kota lagi, nggak laku lagi omongannya. Ya. Tapi ketika beliau menyampaikan atas nama wali kota itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang saya katakan memahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Itu harus dipakai sekarang. Bukan hanya sekedar ucapan. Nah, tapi itu kajian hakikat. Itu namanya kaji hakikat. Maka kita berpindah. Dari tadinya cuma syariat melulu, pindah ke dalam gitu, ke hakikat. Supaya sempurna kembalinya kita ke Allah. Ya, sesudah itu bagaimana kita ya memakai dua kalimat syahadat itu? Kalau tadi bagaimana kita memahami posisi, ilmunya ilmu hakikat, memahami posisi tadi. Nah, sekarang yang kelima, bagaimana kita memakai dua kalimat syahadat? Yang kata orang Melayu, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itu yang perlu dicari, Pak. Maka sering saya kata sama jamaah di tempat lain, udahlah Pak, kita sudah tua-tua, saya bilang. Ya, berhenti dululah kita urusan pahala dan surga itu. Ya. Itu pahala itu kan sudah motivasi dari Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selesai. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan akan dibalas. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kau lakukan pun dibalas.
Balasan perbuatan baik namanya pahala, balasan berbuat jahat namanya dosa. Ngapain diminta lagi gitu? Sesuatu yang sudah jelas dikatakan Allah kok diminta. Kita ini kan kadang-kadang nyinyir aja. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan pahala dari Allah, kayak nggak percaya sama Tuhan. Ya, maka saya bilang orang yang beramal minta pahala itu sama aja mancing ikan dalam ember. Ya, ikan sudah dalam ember dipancing. Nah, kalau orang kaya, kata orang payaku, muda kojo bakojo. Ya, nah. Jadi kita perlu memancing itu ikan yang liar, Pak, yang masih di kolam, yang masih di laut, di sungai, itu yang perlu dipancing. Kalau udah ember ngapain dipancing lagi? Yang liar itu mana? Ridho Allah, itu yang masih liar itu. Belum tentu Pak, tunggang-tunggi kita ibadah seumur hidup dapat ridho Allah, belum tentu. Ya, itu yang kenapa nggak ada jaminan. Ya, kalau Allah ridho, jangankan ibadah Pak, ya, secara mahdoh, ya, hanya seekor nyamuk aja kalau Allah ridho masuk surga. Makanya ada kisah, ada orang masuk surga kena lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ada. Kok bisa? Bisa. Ada dua orang jalan gitu kan. Kemudian mereka melewati sebuah satu tempat yang dijaga ya, karena di tempat itu ada berhala. Jadi ada penjaganya. Jalan itu hanya lewat tempat itu. Dicegatlah mereka berdua ini. Kalian kalau mau selamat kasih hadiah dulu kepada berhala kami. Ya, korban dulu, kasih korban sama berhala kami. Kami nggak punya apa-apa yang kami bisa korbankan. Cari aja seekor lalat, kata si penjaga tadi. Yang satu mencari lalat, dapat. Dia menghadap ke berhala. Berhala, inilah korban saya kepada kamu. Saya minta keselamatan. Kamu juga harus berkorban kepada berhala kami. Saya tidak punya yang saya korbankan. Lalat aja. Enggak, saya tidak akan berkorban kecualinya kepada Allah. Ya kepada berhala kami juga. Enggak, saya enggak mau. Karena dia bersikeras enggak mau berkorban hanya kepada Allah, akhirnya orang ini dipancung di tempat itu. Menggelinding kepalanya, matilah di tempat itu. Cuman kata Allah, yang pertama masuk neraka, yang kedua masuk surga. Ini masuk surga gara-gara lalat. Itu yang diridhoi Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, jadi oleh karena itu yang masih liar itu yang ridho Allah, maka kita harapkan mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan syafaat ya, kadang-kadang kita ini malu lah. Ya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya. Emangnya gua pikirin kayak nggak ada kerja lagi yang lain, nanti nunggu itulah. Menurut saya terlalu kasar, ya dah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, gitu ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya syafaat Nabi itu sudah diberikan, Pak. Ya, syafaat itu kan ada dua, ada syafaat kubro, ada syafaat sughro. Syafaat kubro mana? Hadirnya Nabi ke dunia ini menyampaikan agama Allah, itu syafaat kubro, Pak. Artinya apa? Semua manusia kalau ngikut ajaran beliau pasti terselamatkan. Itu syafaat. Itu syafaat kubro. Jadi siapapun orangnya kalau mengikuti ajaran beliau itu pasti akan selamat. Pertolongan. Coba kalau Nabi dulu nggak turun ke bumi, Pak. Nggak ada orang yang kenal lagi sama Allah. Karena ajaran Nabi sebelumnya sudah dirubah-rubah. Orang sudah nyembah berhala, nyembah api, nyembah matahari. Ya nah, tauhid sudah ditinggalkan. Orang nggak kenal sama Allah lagi. Datang Nabi Muhammad, tertolonglah semua manusia ini. Bukankah itu syafaat kubro? Ada di antara hamba Allah ini yang menekuni betul ajaran itu. Ya dah, dia amalkan dengan tekun, dia kaji, dia contoh Rasulullah. Akhirnya Allah berikan kekhususan untuk dia. Inilah pertolongan secara khusus, namanya syafaat sughro, pertolongan secara individu. Coba kalau nggak ditolong Nabi dengan cara itu kan nggak mungkin kita bisa begitu. Jadi artinya kalau apa yang disampaikan Nabi sekarang ini di dunia ini sudah kita laksanakan dengan baik dan benar, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi nanti di akhirat, Pak.
bahkan boleh jadi membantu beliau menyelamatkan umat ini. Cuman kalau kita tidak selesaikan, tidak laksanakan apa yang beliau sampaikan, nah itu perlu kita mendapat pertolongan beliau nanti. Sama aja umpamanya kita pergi ke Mekah, Pak, ya. Kalau kita sudah mengerti betul manasik hajinya, ya, dari sini tahu persis bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i, ngerti betul kita. Walaupun ada pembimbing ibadah haji TPIH, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi nanti di sana. Ya, karena kita sudah paham, ya, tidak merepotkan beliau karena kita sudah ngerti, bahkan bisa membantu kawan-kawan yang lain. Nah, begitulah gambarannya. Jadi syafaat Nabi itu sebenarnya sudah diberikan sekarang. Ya. Nah, nanti juga ada nanti di akhirat yang lalai, yang memang perlu dibantu, Rasul bantu itu nanti itu syafaat nanti dia. Tapi gunakan syafaat yang sekarangnya dulu gitu. Jangan nunggu-nunggu nanti di akhirat yang sekarang nggak dilaksanakan gitu. Ya. Makanya kadang-kadang miris ya, yang kita nantikan syafaatnya. Yang dipikirkan Nabi bukan hanya kita, Pak, ya, umat semuanya ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu gambarannya. Jadi hijrah itu ke arah yang lebih baik. Dari paham syariat masuk ke tarekat, dari ngamalkan tarekat masuk ke hakikat, dari hakikat masuk ke ma'rifat. Nah baru hijrah. Kalau bertahan aja ke syariat aja nggak hijrah kita jadinya. Umur aja yang berpindah. Ya, tapi amalnya pemahaman ketuhanan nggak berpindah-pindah gitu ya. Hanya slogan aja kita hijrah, tapi kitanya nggak hijrah gitu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, nah di momentum ya bulan tahun baru ini kita evaluasi diri kita. Ya, syariat sudah kita jalankan, alhamdulillah, pertahankan itu. Makanya saya sering sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati sebenarnya. Kembali ke Allah itu diri kita inilah. Diri kita ini 4 lapis, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah 4 ini yang kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah gimana? Apa yang kita lakukan mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Haram tinggalkan, halal ambil. Nah, yang halal diambil, yang haram dibuang. Kalau itu sudah kita lakoni kehidupan sehari-hari, ini ibaratnya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Alhamdulillah, satu berhasil. Masuk ke dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Tersangkut hati hanya ke Allah. Kalau sudah tersangkut hati hanya kepada Allah saja, ini namanya hati sudah kembali ke Allah. So hati itu punya Allah, Pak, bukan punya kita. Kita nggak punya hati, enggak. Hati itu qalbul mu'minin baitullah. Itu baitullah, rumahnya Allah itu. Nah, jadi punya Allah itu hati kita itu. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau hati kita sudah terpaut hanya ke Allah aja, nah nyangkut lagi ke yang lain. Tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabatan, tak tersangkut dengan makhluk, tersangkutnya hanya ke Allah. Tapi ini enggak gampang Bapak Ibu menghilangkan sangkutan ini. Ya, nah kalau itu sudah 2 berhasil, alhamdulillah. Masuk yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Siapa nyawa kita ini? Bagaimana kita menyikapinya? Apa kerjanya ini? Ya, apa yang disebut nafas itu? Mana yang disebut nafas ampas dan nafas nupus? Apa zikirnya? Sudahkah dia dilaksanakan? Terlaksananya itu dalam kehidupannya, nyawa kembali ke Allah. Berhasil yang ketiga. Masuk yang keempat, rahasia diri kembali ke Allah. Siapa rahasia diri itu? Ya, bagaimana kita menyikapinya? Kalau paham kita itu pakai dalam kehidupan, rahasia pun kembali ke Allah. 4 kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Ini yang disebut insan kamil. Manusia sempurna kembalinya kepada Allah. Kalau sudah itu selesai, aman Pak. Ya, mau matilah insya Allah selamat itu. Kalau 4 ini sudah selesai, sudah kembali semua. Makanya kata Nabi SAW,
Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi tapi ruhnya sudah ke aras. Yang jasadnya, yang pegawai masih ngantor, yang pedagang masih jualan, gitu ya. Yang petani masih ke sawah ke ladang, tapi ruhnya sudah nongkrong di aras. Ini orang yang sudah kembali tapi belum pulang. Manusia ini banyak yang sudah pulang tapi tak balik. Ya, tunggu-tunggu di sana, mana nggak nyampai-nyampai. Kabarnya udah pulang. Nah, ini udah pulang tapi tak balik. Nah, gimana supaya sudah kembali tapi belum pulang? Kenapa belum pulang? Belum waktunya. Nah, kalau sudah kembali kita tapi belum pulang, pas waktu pulang aman, selamat. Nah, ini yang perlu kita cari. Gimana kita kembali kepada Allah sebelum pulang, sebelum kematian datang. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, saya kira cukup demikian apa yang saya sampaikan. Langsung doa. Baik, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.